Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode kelima musim kedua dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Di video kali ini kita akan membahas tentang karpet yang akan ditaruh di lantai suatu aula. Ini juga adalah salah satu soal yang dikirimkan oleh pelanggan, jadi terima kasih banyak. Dan menurut saya untuk episode kali ini soalnya tidak terlalu sulit, semoga ya. Kita akan langsung bacakan saja soalnya. Seluruh bagian lantai suatu aula yang berukuran 12 kali P meter akan ditutupi sejumlah karpet berbentuk persegi yang kesemuanya berukuran sama. Karpet-karpet tersebut tidak boleh berada di luar aula dan tidak boleh bertumpang tindih. Karpet dibeli dari grosir yang hanya memperbolehkan pembelian dengan jumlah kelipatan 4 dan harga tiap 4 karpetnya adalah 600.000. Untuk soal pertama ini ada tabel dan kita disuruh menentukan apakah kombinasi atau pokoknya pasangan-pasangan antara panjang lebar dari lantai aula dan juga panjang sisi karpet itu mungkin atau tidak. Yang perlu kita garis bawahi sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Yang pertama kita harus tahu kalau aulanya tadi itu berukuran 12 kali P meter dan juga karpetnya berbentuk persegi ya. Dan juga karpetnya tidak boleh ada di luar atau tidak boleh bertumpang tindih. Jadi harus pas ya. Karpetnya yang berbentuk persegi itu harus pas kalau kita letakkan ke atas lantai aula. Supaya bisa mengerti lebih jelas gimana caranya kita bisa menentukan apakah panjang-panjang atau angka-angka ini cocok, kita pakai contoh yang lebih sederhana dulu. Anggap di sini saya punya lantai aulanya adalah 6 kali 18 cm, ya kan? Dan saya punya karpetnya itu persegi dengan panjang sisi 3 cm. Apakah persegi ini bisa masuk ke dalam lantai dengan pas? Kita coba dulu ya. Jadi di sini ada 1, dan nanti kalau misalkan kita coba, dia nanti pasti akan cocok. Kenapa bisa cocok? Karena kalau misalkan kita lihat, panjang dari lantai aula ini, yaitu 18 cm, dan juga lebarnya yaitu 6 cm, kalau misalkan kita bagi dengan panjang dari sisi perseginya yaitu 3 cm, mereka menghasilkan bilangan bulat atau habis dibagi. Begitu. Ketika baik panjang maupun lebar dari lantai aula tersebut bisa dibagi secara habis dengan panjang sisinya, berarti nanti karpet tersebut akan pas kalau kita letakkan ke lantai aula. Jadi misal nih, saya tambahin dikit aja 0,6 ya, jadi panjangnya sekarang jadi 18,6 cm, itu pasti ada sisa yang tidak bisa kita tutup. Tadi karena nggak boleh kelebihan, nggak boleh ditindih begitu, dan juga harusnya nggak boleh dipotong ya. Jadi karpetnya nggak cukup. Dan kalau misalkan kita coba bagi, 18,6 itu dibagi 3, hasilnya kan tidak bulat atau tidak habis dibagi. Jadi dalam kasus ini, panjang 18,6 cm dan lebar 6 cm itu tidak mungkin bisa cocok dengan persegi 3 kali 3. Oke. Berarti yang perlu kita lakukan hanyalah membagi panjang yaitu 12 dan juga lebar yaitu P dengan panjang sisi karpet. Menurut saya cukup mudah ya. Ini adalah lebar lantai. Kita ganti jadi 7,2 aja karena P ada panjang lantai, kita ganti jadi 12. Sisi karpet yaitu 100 cm atau 1 meter. Dan kalau kita bagi 7,2 dan 12. 7,2 ini tidak bulat atau tidak habis dibagi. Artinya tidak mungkin. Itu untuk yang pertama. Yang kedua sama saja, lebar lantai ini berarti 8,4 dan panjangnya 12. Sisi karpetnya juga adalah 1,2 meter, ya kan? Berarti ini kalau kita bagi hasilnya adalah 7 dan 10. Dan kalau misalkan kalian lihat berarti ini adalah habis dan habis. Berarti mungkin. Yang terakhir sama saja, ini langsung saya isi aja ya semuanya. Dan kalau misalkan kita bagi, hasilnya adalah 9,5 dan 12. Sama seperti yang pertama, berarti ini tidak habis dan habis. Berarti jawabannya tidak mungkin, mungkin, dan tidak mungkin. Menurut saya sejauh ini cukup mudah lah ya. Kita akan langsung ke soal berikutnya. Sekarang jika P adalah 9,6, luas setiap karpet yang mungkin adalah berapa meter persegi? Ini sebenarnya sama saja ya. Bahkan gak ada bedanya. Cuman di sini yang ditanya adalah luas setiap karpet. Kalau tadi kan panjangnya ya, yang diketahui panjang sisi, ini luas. Berarti ini adalah pilihan dari luas karpet yang mungkin atau tidak. Ini saya ambil dulu ya.
Dan karena untuk mencari panjang sisi persegi dari luasnya, itu kita harus mengakarkannya dengan akar pangkat 2 ya. Atau ya itu memang caranya untuk persegi. Berarti ini saya akar terlebih dahulu. Dan hasilnya adalah 1, 1,5, 2, 2,1, dan 2,4 untuk masing-masing pilihan yang ada. Ini adalah panjang sisi karpet. Sekarang, panjang sisi karpet yang mungkin itu yang mana? Berarti kita tinggal mencari lagi-lagi, kalau misalkan 12 dikali P atau 9,6 untuk soal kali ini, yang mana? Yang dua-duanya akan menghasilkan bilangan bulat. Kalian boleh coba satu-satu, atau memang ini sudah cukup ketahuan ya. Kalau misalkan kita coba, jawabannya adalah 2,4. Karena kalau dua-duanya dibagi dengan 2,4, hasilnya adalah 4 dan 5. Berarti habis. Dan karena begitu, luas karpet yang mungkin tadi 2,4, kita kuadratkan balik aja, atau ya tadi 5,76. Berarti untuk nomor yang kedua, jawabannya adalah yang E. Nomor berikutnya, diketahui P sama dengan 10,8 dan panjang sisi karpet adalah 120 cm. Total biaya pembelian karpet berapa? Oke, untuk mencari total biaya pembelian, kita harus ingat lagi ya, ini yang digarisbawahi, pembeliannya itu hanya berjumlah kelipatan 4, harus kelipatan 4, dan harga tiap 4 karpetnya 600.000. Yang kita butuhkan, ini saya pakai contoh persegi panjang yang tadi ya, kita berarti harus tahu kita butuh berapa banyak karpet. Gimana cara ngitungnya? Ya pastinya karpet yang muat untuk ditaruh di lebar lantai dikali dengan karpet yang muat pada panjang lantai. Dalam kasus ini berarti 2 dikali 6. Jadi nanti ada 18 karpet yang dibutuhkan. Begitu. Dan kita sudah tahu ya tadi cara nyari berapa yang muat itu tinggal dibagi saja. Berarti banyak karpet yang dibutuhkan, lebar lantai per sisi karpet dikali panjang lantai per sisi karpet. Seperti itu. Lebarnya adalah 10,8, panjangnya 12. Karena sisi karpetnya adalah 1,2. Ini kalau kita bagi, hasilnya 9 dikali 10 atau 90 karpet. Tapi jangan lupa, pembelian harus berjumlah kelipatan 4. Dan kita tahu sendiri, 90 itu bukan kelipatan 4. Kelipatan 4 terdekat dari 90, yang pastinya tidak kurang ya, adalah 92. Karena tadi jumlah minimal harus kelipatan 4. Berarti sekarang pembelian karpet dengan jumlah kelipatan 4 kita harus beli berapa banyak, yaitu tinggal 92 dibagi 4 atau 23 paket. Dan berarti total biaya pembelian 23 dikali 600.000 atau memang 13.800.000. Berarti untuk nomor ketiga jawabannya adalah yang C. Semoga sejauh ini cukup jelas. Kita langsung saja ke nomor terakhir. Diketahui jumlah karpet yang dibutuhkan adalah 72 dengan panjang sisi karpet 100 cm. Nilai P berapa? Ini juga sama saja seperti nomor 3. Yang kita perlu tahu adalah banyak karpet yang dibutuhkan. Maaf, ini udah tahu ya, 72 adalah banyak karpet yang dibutuhkan, begitu. Berarti ini kita tinggal hitung saja, lebar lantai adalah P, karena dia yang dicari, panjang lantai adalah 12, sisi karpet di sini adalah 1 meter. Berarti karena banyak karpet yang dibutuhkan adalah 72, P dikali 12, berapa yang hasilnya 72? Berarti tinggal 12 pindah jadi bagi, P sama dengan 72 dibagi 12 atau 6. Berarti P sama dengan 6. Menurut saya, lagi-lagi untuk episode kali ini memang cukup mudah. Semoga tidak ada yang kebingungan. Jika saya ada yang salah, silakan koreksi di kolom komentar. Dan sekali lagi, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.